Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yasna Putri Winarko dari kelas 2E Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah merupakan peristiwa besar yang terjadi di masa lalu. Sejarah ini muncul sebagai ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa ini. Perjanjian tersebut lahir yang menjadi sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda. Pada 13 Februari 1755, Giyanti, nama yang diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yang berada di desa Janti, yang dikenal dengan Kerten, Jatiharso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa lampau, perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredamkan konflik yang berkepanjangan. Setelah berpindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta, terjadinya geger picingan ternyata belum padam. Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dan memperoleh hadiah, yakni sebuah tanah, namun adanya tanah tersebut yang membuat terjadinya konflik. Ada salah satu pangeran yang mengeluhkan ketidakadilan dengan hadiah tersebut oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu gubernur tersebut mengeluarkan keputusan untuk membatalkan tanah tersebut untuk tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan tersebut membuat Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicola Hartig mengambil keputusan untuk menyelamatkan daerahnya secara tertutup. Hartig melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan, Hartig bersepakatan dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana dan disampaikan oleh Pakubuwana III mengganti Pakubuwana II. Nota menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi memperoleh wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyetujui hasil dari perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Marcel. Terjadinya sebuah kesepakatan yang mendorong perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal juga dengan Palihan Nagasi. Awal inilah yang menjadi naik tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I berupa gelar Senopati sejak penandatanganan tersebut pada 13 Februari 1755. Adanya atribut keraton antara lain keris yang menjadi pusaka yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua bahasa bisa disebut juga sebagai bahasa Bagongan. Lalu tari Blangkon Yogyakarta. Keterbelakangan Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Adanya bahasa yang berpengaruh dengan lingkungan atau kebiasaan keseharian. Bahasa tidak bisa untuk berubah begitu cepat dalam waktu 1, 2, 3 tahun. Proses pembagian wilayah maupun aspek lainnya, contohnya seperti bahasa menggunakan proses yang panjang. Perjanjian Giyanti tidak merinci untuk pembagian wilayah pada gilirannya, menimbulkan rentetan peristiwa yang sengaja diacak sehingga mengakibatkan tumpang tindih yang berkecenderungan konflik. Pasca perjanjian Giyanti menyebabkan Raden Mas Said yang membantu Mangkubumi masih tetap melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan VOC. Lalu, pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang berada di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahinya dengan perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang membuat tanah Jawa menjadi terbagi. Perjanjian ini disepakati Pangeran Sambernyawa untuk mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatuh tahta. Keterbelahan Jawa belum selesai. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakudikman. Dengan begitu, tanah Jawa mempunyai 4 wilayah. Pemerintahan dinamika politik
digerakkan pada masa pertengahan 1940 yang mengalami nasib berbeda yang berujung perbedaan status hingga saat ini. Di Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Wilayah Yogyakarta, Pakuarman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.